Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan buku The Craniotomy Atlas, chapter 7 tentang Transvenodal Approach oleh Christian F. Freislak. Sebagai introduction, jadi pertama kita jelaskan pada approach endonasal untuk yang microsurgical. Jadi pembedahan pituitary yang modern ini menggunakan approach transvenoid yang relatif non-invasif dan menggunakan jalur nasal passage dan anatomi dari sinus untuk mencapai sela. Dan tiap-tiap individu itu berbeda anatominya, case by case, termasuk juga ukuran, lokasi dari sinus venoid, septa-septanya, arteri karotis, dan attachment dari septum nasal ke dinding anterior dari sinus venoid. Fluoroskopi dan navigasi intraoperatif juga dapat membantu dan dapat mencegah approach kita agar tidak terlalu ke superior untuk mengurangi resiko terjadinya leakage dari CSF. Dan CT atau image guidance sangat membantu pada kasus-kasus recurrence. Untuk posisi dan draping, jadi pada wall endonasal kita posisikan supine dengan slight ekstensi dan kepala lebih tinggi dari badan untuk mengurangi dari perdarahan vena. Lalu jadi ini view dari posisi supine. Dokter bedah berdiri pada belakang pasien dan biasanya dokter bedah yang right-handed itu menggunakan nostril kanan untuk endonasal transvenoid, tetapi karena banyak variasi anatomi sehingga nostril kanan dan kiri harus diidentifikasi untuk pemilihan nostril yang tepat untuk kita lakukan approach endonasal. Dan setelah inspeksi dari nasal cavity, kita identifikasi dari middle turbinate sebagai landmark untuk kita lateralisasi untuk memperoleh ruangan operasi nanti. Dan spekulum juga kita pakai untuk memobilisasi dan mendorong turbinate ke arah lateral. Pada approach endonasal ini, dinding anterior dari sphenoid ini dapat expose tanpa kita lakukan insisi pada mukosa septum. Nah, orientasi dari spekulum nasal ini tidak boleh melebihi dari 20 derajat dari tulangnya. Dan pada level middle turbinate, nah ini ostium sphenoid yang ditandai dengan panah warna putih ini dapat kita inspeksi, dan setelah definitif identifikasi dari ostium sphenoid yang sisi kanan, diseksi mukosa kita diseksi mukosa dari ostium ke arah kaudal dengan cara mengkoagulasi dari membran mukosa. Dan setelah itu kita identifikasi kartilago dan vomer. Ini adalah vomer. Dia tuh seperti di sini dikatakan seperti shape keel, lurus seperti ini. Setelah septum kita mobilisasi dari mukosanya, spekulum ini kita pakai untuk mematahkan bagian posterior dari nasal septum ke arah kontralateral. Dan setelah kita patahkan bagian posterior dari septum nasal, bagian ostium sphenoid yang sisi kiri dapat terlihat. Lalu setelah identifikasi dari vomer dan ostium sphenoid, Kereson punch digunakan untuk melepaskan ostium sphenoid dan bagian superior dari vomer. Nah, dinding anterior kita lepaskan ke arah lateral dengan ke arah bawah menggunakan Kereson punch juga. Setelah kita lepaskan dari dinding sphenoid anterior lateral, vomernya kita lepaskan juga di sini memakai Blacksley grasping forceps dan
kita simpan untuk rekonstruksi akhir nanti. Approach harus kita extend sampai ke lateral. Ini ditandai dengan marker warna panah putih, menggunakan kereson punch yang berbeda. Tapi kita harus berhati-hati karena extend sampai ke lateral ini bisa terjadi perdarahan dari cabang-cabang arteri sphenopalatine. Arteri sphenopalatine ini dikatakan dia itu berada pada bagian belakang dari middle turbinate. Dan apabila semisal terjadi perdarahan dari arteri sphenopalatine, kita dapat mengkoagulasi dengan bipolar. Lalu dengan menggunakan kuret, kita pastikan batas superior dan lateral apabila diperlukan. Semisal dia didapatkan lesi yang meluas sampai ke supraselar, kita bisa memastikan tuberkulum sela dengan cara ini. Kita pastikan dengan menggunakan kuret ke arah superior. Setelah kita lepaskan dari mukosa sphenoid, dapat terlihat jelas dari dasar sela. Lalu setelah itu, tulang-tulang dari dasar sela itu kita reseksi ke arah lateral, dan kita harus sesuaikan pembukaan dari tulang itu sesuai dengan ukuran dari lesi adenomanya. Dan pembukaan dari dasar sela ini harus kita reseksi sampai ke lateral, sampai ke sinus cavernous yang ditandai dengan adanya warna kebiruan dan dural ridge. Di lateral dari sinus cavernous ini adalah arteri carotis, dan kranialnya ini direkomendasikan untuk kita tinggalkan untuk mencegah terjadinya CSF leakage. Lalu kita koagulasi dari dura mater, dan dura mater kita buka dengan blade secara cruciate. Kita harus berhati-hati agar tidak terlalu menusuk terlalu dalam dan terlalu ke depan, karena dapat terjadi CSF leakage. Dan biasanya adenoma ini setelah kita insisi itu, dia langsung akan prolaps, yang merupakan tanda bahwa TIK-nya sangat tinggi. Dan pulsasi dari brain ini dapat mendorong adenomanya ke arah kita. Dengan bantuan kuret, kita diseksi tumornya ke arah anterograde, dikatakan di buku ini anterograde, dan ke arah struktur sela, bukan ke arah dokter bedah. Dan sangat direkomendasikan kita memulai diseksi dari inferior, kemudian lateral, kemudian baru terakhir kita diseksi, kita ambil tumornya yang sisi superior. Pada kasus yang tumor yang infiltratif, sisi yang non-infiltratif kita diseksi terlebih dahulu, karena apabila kita mendiseksi yang sisi infiltratif itu akan menciderai sinus cavernous, di mana nanti akan terjadi venous bleeding. Dan untuk mencapai lesi yang lebih ke kranial, kita dapat menggunakan berbagai macam manuver. Pada buku ini dijelaskan manuvernya seperti kompresi dari jugular vein dan injeksi salin ke subarachnoid space. Lalu hemostasis kita kerjakan apabila diperlukan dengan bipolar, dan perdarahan oozing dari sinus cavernous dapat kita hentikan dengan gel foam. Kita letakkan lateral kanan kiri, dan kita lakukan compression temporary dengan watches, dan head elevasi sedikit apabila diperlukan. Lalu untuk rekonstruksi dari sela ini masih menjadi perdebatan apakah diperlukan rekonstruksi walaupun tidak terjadi CSF leakage. Di sini dibilang kalau untuk mencegah adanya morbiditas lanjutan, rekonstruksi tetap dilakukan dengan menggunakan gel foam dan fibrin glue yang ditaruh pada diafragma sela untuk mencegah terjadinya CSF leakage. Walaupun
intraoperatif tidak terjadi CSF leakage. Dan untuk penutupan dura dan dasar sela dipakai juga fibrin good dan bone otolog yang sudah kita siapkan tadi awal. Lalu setelah spekulum kita lepaskan, septumnya kita reposisi kembali ke arah medial, dan middle truminate pun juga kita reposisi ke arah medial untuk mencegah adanya penumpukan darah dan eksudat mukosa. Dan kita tempatkan tampon di hidung kanan dan kiri untuk mencegah adanya oozing perdarahan dari mukosa nasal. Dan kita pertahankan sampai 24 jam. Ini untuk checklist dari microsurgery endonasal approach. Kita pakai fluoroskopi dan image guidance karena anatominya bervariasi dan pada pembedahan yang tumor yang rekuren. Dan menginspeksi kedua nostril sangat diperlukan untuk mengidentifikasi anatomical varian dan obstruksi patologis. Untuk menemukan spine ostium, kita harus mencari koana dan kita cari ke atas dari koana untuk menemukan dari underwall dari sinus sphenoid. Dan kita harus mentargetkan untuk meremove dari dinding anterior sphenoid dengan secara satu piece untuk merekonstruksi yang kita lakukan nanti. Dan pastikan kalau kita tidak mendiseksi terlalu cranial, terlalu superior untuk mencegah terjadinya CSF leakage. Kita harus mengkoagulasi sebelum kita membuka dura. Perdarahan sinus cavernous dapat kita kontrol dengan menggunakan gel foam dan head elevasi. Rekonstruksi dari dasar sela harus dilakukan sebenarnya sebaik-baiknya untuk mencegah terjadinya CSF leakage. Reposisi dari middle truminate dan nasal septum harus dilakukan, dan apabila terjadi intraoperatif CSF leakage, dapat kita pasang lumbar drain selama 3-5 hari. Lalu kita lanjut ke endoscopic approach. Jadi sebelum kita melakukan pembedahan endoskopik, CT scan bone window dan MRI harus diperlukan. Dan navigasi biasanya tidak diperlukan untuk standard approach, yang dimana sinus sphenoidnya itu yang tipe sela yang well pneumatized. Kita gunakan navigasi pada sinus sphenoid yang tipe konkal, pada kissing ICA, pada approach yang extend sampai ke transclival atau transpterygoid, dan kasus-kasus rekuren di mana landmarknya itu tidak mudah kita lihat. Jadi positioning sama dengan yang microsurgery, kita posisikan supine. Perbedaannya adalah pada endoskopi ini sama kepala posisinya lebih tinggi dibandingkan posisi jantung, posisi badan. Perbedaannya kalau yang pada microsurgery itu kepalanya lurus, dan di buku ini endoskopi ini kepalanya miring dan mengarah ke dokter bedah dengan memakai Mayfield. Dan sebelum kita memulai operasi, kita siapkan dulu betadine yang kita masukkan ke nostril kanan dan kiri. Lalu kita juga siapkan watches yang sudah diberikan epinefrin murni. Lalu kita berikan ke nostril kanan dan kiri untuk terjadinya vasokonstriksi dari mukosa sinus. Ini adalah setup dari OK, di mana dokter bedah itu berada pada sisi kanan pasien, dua-duanya, dan perawat instrumen berada pada sisi kontralateralnya, sehingga memudahkan pemberian alat.
Dan dengan adanya dua dokter bedah ini memungkinkan operator utama menggunakan kedua tangannya untuk mengerjakan, dan asisten operator bertujuan untuk memobilisasi dari endoskopnya. Lalu ini kita overview sedikit dari anatominya. Jadi superior, middle, dan inferior turbinate itu berada pada belakang dari kulit ini dan nasal septum. Lalu pada level dari sinus sphenoid ini didapatkan kanan lateral ini ada carotid protuberans, ini adalah cella floor, ini adalah optic canal, dan ini adalah opticocarotid recess. Ini nasal face, kita identifikasi inferior dan middle turbinate dan nasal septum. Lalu kita identifikasi juga ke arah posterior inferior, kita identifikasi adanya coana, nasal septum pada lateral, inferior turbinate di sisi medial lateral kiri, dan middle turbinate di lateral atas. Lalu kita lateralisasi sama seperti pada microsurgical, lateralisasi dari middle turbinate dan inferior turbinate menggunakan sektor, dan watches juga bisa kita letakkan di antara middle dan inferior turbinate dan septum nasal untuk memproteksi dari mukosa. Ini visualisasi dari superior turbinate dan sphenoethmoid recess, dan upper margin dari coana terlihat. Dan tadi dikatakan 1,5 cm di atas dari coana itu adalah merupakan sphenoid ostium. Dan sphenoid ostium itu terkadang itu dilapisi sepenuhnya oleh mukosa sehingga kita tidak bisa melihat secara jelas ostium dari sphenoid itu. Tapi di buku ini dikatakan 1,5 cm itu kita lakukan koagulasi saja dengan menggunakan monopolar, sehingga nanti setelah itu ostium dari sphenoid akan terlihat dari vomer dan sinus sphenoid. Nah, setelah itu kita mono juga, kita diseksi juga yang bagian posterior dari nasal septum, sepertiga posterior. Nah, setelah step ini kita lakukan pada nostril yang kanan, di buku ini dikatakan kita juga melakukan hal yang sama, prosedur yang sama pada nostril yang kiri. Setelah kita lepaskan dari dinding anterior dari sinus sphenoid, satu nasal kita dislokasi ke arah kiri dengan menggunakan disektor kumpul. Lalu setelah dislokasi dari posterior nasal septum kita lakukan, vomer ini dapat terlihat. Nah, vomer ini adalah merupakan landmark midline pada mikroskopik ataupun endoskopik surgery. Lalu kita resesi kembali bagian posterior, sepertiga posterior dari septum nasal untuk membuat bukaan yang lebih besar. Pada sphenoidal pace ini, kedua nostril di buku ini dipakai kedua nostril, dan vomer dan rostrum dari sinus sphenoid kita buka dengan bantuan high speed drill. Drill ini dipegang menggunakan satu tangan, sedangkan tangan satunya memegang suction untuk meremove dari bondas, dan asisten operator membantu untuk mengirigasi untuk mencegah terjadinya heating dari drill. Sinus sphenoid kita buka lebar ke segala arah untuk
untuk expose lebih besar, dan biasanya di buku ini biasanya memakai high speed drill. Terus setelah kita lakukan diseksi ke segala arah ini, mukosa dan septum dari sphenoid dapat terlihat. Lalu kita perluas sphenoidectomy dengan menggunakan Keracer Ronger untuk memperluas bukaan sesuai dengan besar dari lesi, sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, pada sisi lateral sama seperti tadi, ini juga dapat kita temui cabang dari arteri sphenopalatine yang dapat kita koagulasi dengan bipolar. Ini kita lakukan koagulasi dari yang tadi arteri sphenopalatine. Untuk ini, kalau sebenarnya di koagulasi ini tujuannya untuk menghindari terjadinya perdarahan nasal setelah operasi. Nah, ini anatomi setelah kita buka, kita expose semua dinding sphenoid. Nah, ini di sini adalah sellar floor, dan ini adalah opticocarotid recess, optic canal, carotid protuberantia. Ini adalah clivus, dan di sebelahnya clivus ini adalah paraclivus carotid protuberantia. Lalu kita lepaskan mukosa dari sellar floor dengan menggunakan disektor, dan terkadang kita juga menggunakan gunting. Lalu dasar dari sela kita drill dengan high speed drill diamond untuk mengekspos dari dura dari sela. Lalu setelah itu kita perluas bukaannya dengan Crescent Ronger sampai sebesar dari lesi yang kita ukur. Dan sama seperti yang microsurgery, expose dari ini harus kita expose sampai ke lateral, sampai ke sinus cavernous, dan perdarahan vena dapat terjadi, dan bisa kita hentikan dengan memberikan gel foam dan fibrin glue. Lalu ini expose dari dura mater, dan kita insisi dengan blade secara cruciate. Ini di sini dikatakan insisi bisa dengan secara cruciate atau door shape. Dan setelah dura kita buka, tumor kita ambil, sama dengan cara microsurgery, kita direkomendasikan mengambil sisi tumor yang bagian inferior, kemudian lateral, kemudian terakhir baru superior. Setelah itu penutupan untuk setelah tumor kita eksisi, kita pastikan tidak terjadi leakage dari CSF setelah kita lakukan manuver dengan falsafa atau manuver lainnya. Dan gel foam kita letakkan di kanan kiri dari expose kita ini. Dan untuk di sini dikatakan untuk lesi-lesi yang besar, walaupun tidak untuk lesi-lesi yang besar itu, walaupun tidak terjadi adanya CSF leakage, rekonstruksi dasar sel itu harus tetap dilakukan. Dan di sini dikatakan rekonstruksi dia menggunakan PDS plate. Sebelum diberikan PDS plate, diletakkan juga graf lemak yang sudah disiapkan sebelumnya dari abdomen. Lalu kita letakkan gel foam, dan lalu kita letakkan PDS plate sesuai dengan sebesar dari bukaan yang kita lakukan.
Setelah itu kita berikan fibrin glue apabila terjadi CSF leakage. Dan bagian-bagian dari nasofaring kita bersihkan untuk mengambil sisa-sisa darah dan sisa-sisa tulang. Dan terakhir kita reposisi kembali middle turbinate ke arah medial. Untuk checklistnya, sebelum kita melakukan operasi, ada baiknya kita mempelajari CT scan dan MRI untuk mempelajari anatominya, seperti deviasi dari septum, besar dari ukuran dari sinus sphenoid, posisi dari septum intrasphenoid, dan jarak antar interkarotis. Dan dekongesti, mukosa dekongesti sangat diperlukan sebagai agar view pada saat operasi itu lebih bagus, tidak banyak perdarahan. Dan kita harus mengidentifikasi semua turbinet, inferior, middle, dan superior turbinet, dan mengidentifikasi dari ostium sphenoid. Hati-hati dalam mengkoagulasi arteri sphenopalatine untuk mencegah terjadinya nasal hemorrhage post-operatif. Dan pembukaan yang lebar pada sinus sphenoid diperlukan untuk agar diseksi bimanual tidak terobstruksi, dan harus mengidentifikasi optik kanal, carotid protuberans, dan memastikan pembukaan selar floor yang lebar, dan melakukan rekonstruksi dasar sela secara adekuat untuk mencegah terjadinya CSF leakage. Dan perbedaannya dengan microsurgery, pada endoskopik tidak kita berikan tampon setelah operasi. Terima kasih. Mohon masukannya, dokter dan teman-teman. Oke, terima kasih. Dari panelis, silakan. Izin dok, mau menanggapi terkait dengan presentasinya yang disampaikan tadi oleh Dr. Resi. Jadi memang untuk yang kasus-kasus di mana kita menggunakan teknik transsphenoidal approach, ini kan tadi memang terutama tadi yang terkait dengan endonasal. Mungkin kalau yang biasa kita lakukan, kita jarang menggunakan ini ya, menggunakan yang headfill. Jadi biasanya kita cukup dengan menggunakan headrest, kemudian kita lakukan. Nah ini, kalau di sini kan tadi menggunakan headpin ya. Nah itu mungkin dengan tujuan di sini, apabila bisa nggak kalau misalnya kita mungkin keuntungan atau kelebihannya kita menggunakan headpin di sini dibandingkan dengan headrest saja, itu apakah ada keuntungan yang istilahnya signifikan atau tidak? Terus kemudian terkait dengan masalah penempatan atau mungkin pemilihan mau dilakukan di lubang yang sebelah mana, itu apakah ada terkait nanti apakah ada option dengan misalnya dengan left handed atau right handed, itu apakah tetap di sisi sebelah kanan atau mungkin tergantung dari tangan dari operator tersebut apakah dia left handed atau right handed. Dan mungkin tadi ada beberapa step mungkin yang belum dijelaskan terkait dengan misalnya tadi persiapan untuk dekongestan menggunakan FFD atau apa, itu tadi mungkin belum sempat dijelaskan terkait dengan pentingnya kita menggunakan dekongestan tadi, terus step-stepnya, dan juga tadi untuk tumor removal itu tadi tidak terlalu di detail ya dijelaskan tumor removalnya menggunakan apa. Nah itu mungkin ada beberapa step itu aja yang mungkin tadi belum secara jelas disampaikan. Mungkin terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Dr. Dirga pertanyaannya. Untuk yang pertama yang masalah positioning, di buku ini kan memakai headpin ya, Mayfield. Berbeda dengan kita memakai headrest. Mungkin karena di buku ini itu opteknya dia dengan double nostril. Ya, nostril kanan dan kiri. Itu kenapa dipakai headpin, karena manipulasinya di kedua nostril, sehingga mungkin
kepala itu bisa lebih goyang kalau misalnya tidak kita fiksasi dengan head pin. Sedangkan kalau yang kita lakukan biasanya kan kita melakukan single nostril, sehingga mungkin tanpa head pin dengan menggunakan headrest saja mungkin sudah cukup terfiksasi. Lalu yang kedua, apa tadi Mas yang kedua? Terkait yang step-stepnya tadi, itu kan tadi ada, cuma menanggapi aja sih, ada beberapa step yang tadi mungkin belum dijelaskan secara jelas terkait dengan misalnya persiapan, menggunakan dekongestannya apa, kemudian tadi untuk yang brain tumor removal-nya tadi menggunakan apa, kan tadi cuma disebutkan dilakukan removal dari inferior, lateral, kemudian baru superior, tapi tidak dijelaskan dengan menggunakan alatnya apa. Untuk persiapan, kita biasanya draping, kita sisakan saja bagian hidung, dan kita siapkan juga di bawah dari umbilikus, di paraumbilikus untuk kalau semisal graft dari lemak kita butuhkan. Lalu kita siapkan povidone iodine yang kita pakai lidi yang ada kayak cotton bud gitu, lalu kita bersihkan dalamnya. Lalu juga kita siapkan watches yang sudah kita lumuri dengan epinefrin murni. Tadi mungkin sudah sempat saya jelaskan, mungkin terlewat. Lalu untuk tumor removal, di sini tidak menjelaskan dengan memakai apa, hanya dia jelaskan memakai kuret dari kita eksplor dengan kuret pertama di sisi inferior, lalu lateral, lalu superior. Nah, tujuannya kenapa sih kita mendiseksi dulu yang bagian inferior atau lateral. Nah, kalau misalnya kita ambil tumor yang sisi superior itu, di situ ada struktur suprasellular system. Nah, di situ juga kalau misalnya kita diseksi yang bagian superior terlebih dahulu, itu ditakutkan nanti struktur di superior dan anterior itu akan menutupi dari expose dari tumor kita, sehingga yang kita kerjakan yang inferior dan lateral terlebih dahulu. Seperti itu, Mas. Terus terkait dengan ininya apa, sampai kapan kita bisa tahu batasnya, oh ini sudah terambil semua atau terekspos semua, karena kan kita juga tadi pentingnya supaya kita tidak terlalu over ya, kalau misalnya oh ini sudah cukup atau sudah terambil semua, itu kita lihatnya dari apa? Kalau di buku ini dikatakan sih kalau sudah terlihat dari diafragma sela dan pituitary gland, ya berarti sudah terambil semua, gitu Mas. Yang ini ya, lapisan yang warnanya agak mengkilap ini ya, dura mata tuh ya. Ini kan dura ini Mas. Ini dura. Ini diafragma sela dan pituitary gland. Oh, oke. Setelah itu, setelah kita pastikan sudah tereksisi semua, kita lakukan manuver untuk memastikan tidak ada CSF leakage. Manuver-manuvernya bisa, yang kita lakukan itu biasanya falsafa. Kita minta anestesi melakukan falsafa, biasanya Dr. Adian meminta sampai 10 kali untuk memastikan benar bahwa tidak ada CSF leakage. Pada buku ini juga bisa dipakai manuver seperti kompresi dari jugular dan salin injeksi ke subarachnoid space. Itu Mas. Ada tanggapan lain, Mas Tria, teman-teman? Bagus. Coba tadi pertanyaannya kan kenapa pakai head frame kan? Coba dilihat position setupnya. Apa bedanya sama posisi yang kalau kita kerjakan? Kalau yang biasa kita kerjakan itu kepalanya tidak menoleh, Dok. Jadi kita dekatkan badan pasien sedekat-dekatnya dengan kita dengan posisi dokter bedah.
lalu kepala tetap lurus, benar-benar supine netral, tidak kita tolehkan ke arah operator. Apalagi bedanya? Mungkin untuk posisi kepala ini sama-sama slide extended, dan kepala juga lebih tinggi daripada badan. OK-nya, setting OK-nya apa bedanya? Setting OK-nya di sini disebutkan kalau Kamu pernah ikut ETH? pernah dong. Hah? Pernah dong. Sebenarnya itu bedanya sama itu apa? Ini monitornya dia di monitor di belakang pasien. Kalau kita mungkin di arah kontralateral, arah sisi sebaliknya, sisi kontralateralnya kita dong. Terus bedanya juga ini perawat instrumen berada di sisi sebaliknya. Kalau kita kan perawat instrumen di belakang kita, di depan kita, dan mesin anestesi di samping kita, di seberang kita. Ya. Jadi dulu saya ngerjakan posisi kayak gini, tapi sakit pinggang karena TV-nya di depan kayak gitu. Dan itu perlu 2 TV, satu untuk asisten supaya dia nggak terlalu noleh kepalanya. Ya, yang megang scope. Maka saya secara kebetulan itu ikut operasi THT beberapa kali. Jadi teknik ini tuh ilmu dasarnya tuh adalah ilmunya THT. Jadi kita harus rajin ikut dasar fast THT, itu kita harus tahu. Supaya tahu anatomi sinus, fungsional endoskopi, itu gimana cara ngerjakannya. Dan saya beberapa kali ikut acaranya THT. Jadi posisi yang sekarang dipakai itu modifikasi dari posisi yang biasa dipakai THT. Jadi kita benar-benar di samping pasien. Kesulitannya adalah orientasinya itu berbeda. Kalau di sini orientasinya apa yang dilihat itu sama seperti tangannya. Tapi kalau kita miring, tangan kita ke arah depan, ke arah kepala pasien, tapi pandangan kita kan lihat di sampingnya. Tapi lama-lama nanti biasa. Itu bedanya. Maka kita tidak perlu kepalanya sampai noleh-noleh. Badan kita bisa lurus lihat TV-nya. Tidak perlu badannya miring-miring kayak itu. Operatornya itu kan agak miring dia tuh. Itu kalau lama sakit pinggang itu. Ya, itu bedanya. Kemudian pertanyaannya, tadi apa lagi? Pertanyaan tadi? Pertanyaannya Dirga tadi apa lagi? Ini sih dok, tadi untuk yang penjelasan tentang pengambilan tumornya tadi dok. Kan tadi tidak terlalu dijelaskan pengambilannya menggunakan apa, terus kemudian tadi kenapa diambil dari yang bagian bawah dulu, baru yang lateral, kemudian baru yang superior. Tadi sudah dijelaskan. Oh ya, jadi faktor yang kedua adalah ini, sebelum saya lanjut ke pertanyaan Dirga, ini forehand teknik ya. Ada tangannya operator 2 itu bebas, scope-nya dipegang oleh operator satunya. Ini menuntut asisten yang mengerti apa yang harus dikerjakan. Kalau kita operasi tidak didampingi asisten yang paham, saya selalu pakai holder. Ya, jadi karena view-nya tidak akan berubah-ubah sebenarnya. Pada waktu sudah kebuka, itu kita tidak perlu terlalu memainkan posisi scope-nya. Jadi bisa pakai holder. Kecuali pada saat masih membuka. Membuka awal itu kita perlu manuver kanan kiri, keluar masuk. Tapi kalau sudah terkontrol, bleeding bersih, kita tinggal kuret-kuret saja, saya pasang holder. Itu bedanya juga. Kemudian terkait arah kuret itu selalu hindari superior duluan. Karena kita nggak pingin, bayangkan tumornya baloning gitu, kamu kuret tengahnya turun, tepinya masih ada tumornya. Maka tepinya harus duluan. Tepi, kerowai, tepi kanan kiri, nanti dia akan turun. Jangan sampai kamu kerok dulu, diafragmanya kelihatan, gambar yang tadi ada diafragmanya itu, arachnoidnya kelihatan. Nah ini, tapi kanan kirinya itu masih ada tumornya. Itu kalau kamu kerok tengahnya dulu, tumornya turun, arachnoidnya turun, tapi kanan kirinya masih ada tumornya.
Ya. Terus terkait ke teknik yang sebelumnya, yang pakai mikroskop, coba lihat gambarnya. Itu maaf tadi saya masih belum jelas, masih di mobil tadi. Itu arah posisi operator di mana tuh ya? Di kepala. Di kepala, Dok, sama seperti prosedur transkranial. Oke, itu dulu yang diajarkan Prof. Hafid. Pendekatan approach seperti ini, mirip seperti ini, tapi sublabial maksudnya. Kalau ini kan langsung hidungnya. Dan dia posisi dari atas. Nah, itu kan hidung kanan langsung serut ke situ. Orientasi anatominya kebalik. Jangan lupa. Ini orientasi anatominya kebalik. Kita harus hati-hati. Maka mereka karena ini sempit bukaannya, untuk memastikan arah itu bagaimana, mereka susah melihat manuver di dalam, sehingga mereka memerlukan konfirmasi dengan siam. Oke, ini bedanya dengan yang saya sudah bertahun-tahun nggak ngerjakan teknik ini. Dulu rutin transfenoid lewat sublabial. Keuntungannya adalah kalau kita biasa sublabial, kita biasa main dengan Garrison. Maka kalau dilihat operasi kita itu tidak pakai high speed drill, ya. Cukup pakai Garrison, monopolar koagulasi, itu kita sudah bisa mengeksplos. Tapi Garrison-nya juga ada syaratnya. Kalian harus pakai Garrison mulai nomor yang ada yang kecil, nomor 2, nomor 1, nomor 4, nomor 3 kalau ada. Kalau di Premier kan kita coba pakai 4 sama 2 sama 1. Ya. Itu syaratnya footplate-nya itu harus tipis. Biasanya footplate tipis itu kita punya yang biasa dipakai untuk operasi servikal. Sehingga tidak makan tempat. Kalau pakai footplate-nya lumbal, yang gede itu, manuvernya susah. Ya, jadi kalau nanti kalian setting untuk pituitary, minta yang settingnya itu bisa nanti dipakai juga untuk operasi servikal. Kemudian lanjutnya coba gambarnya apa lagi ini, terus lanjut. Saya ulang dari awal, Dok. Apa ini? Ya itu lanjut. Inspeksi. Lanjut. Itu mirip tuh, osteumnya kelihatan, dipatahkan. Terus lanjut. Nah ini spekulumnya perlu khusus, ya. Lanjut. Nah bedanya lagi, coba lihat yang endoskopik aja. Cara membuka anunya, apa namanya? Yang depan itu apa tadi namanya? Yang kelihatan tadi itu? Pomernya. Coba lihat. Ini kebalikannya ya. Ini mirip kita. Kita bebaskan dulu, kemudian dipatahkan ke sebelah pakai Edson. Coba lihat. Ada yang mematahkan tadi. Nah, kan selalu saya patahkan. Setelah saya ketemu osteumnya, saya patahkan pasti kontralateral sampai saya ketemu osteum kontralateral. Betul? Kemudian lanjut. Nah, saya tidak terlalu buang mukosa ke belakang kalau tidak diperlukan. Tapi kalau dia menutupi, saya buang. Oke, ini mirip. Terus lanjut. Ini yang beda. Saya nggak pernah pakai drill. Yang saya kerjakan adalah osteumnya saya perlebar. Saya cari mata burung hantunya. Nah, mata burung hantu tadi, kalau sudah ketemu kanan kiri, ketemu paruhnya di tengah, itu dipotong aja pakai Garrison V craniotomy, V-shape. V-shape turun ke bawah, motong paruhnya, ketemu di bawah V, kemudian dahinya dipotong. Ya. Nah, mematahkannya kalian perlu tumor tang yang besar. Kalau kecil tumor tangnya yang kalah. Lanjut. Itu lanjut. Diperlebar, lanjut. Nah, bedanya lagi, yaitu juga sering kita dapat perjalanan dari situ, tinggal dikoagulasi, lanjut. Lanjut. Nah, sebelum ke sini ada satu tips tambahan. Apa bedanya dengan teknik kita? Yang sudah ikut saya tadi. Siapa yang tahu bedanya apa? Sebelum kita masuk ke dalam.
Tommy atau siapa yang tua. Nanti baca papernya saya pernah bikin. 1,5 cavity. Jadi kita memperlebar ke arah lateral, lebih lateral lagi dengan memotong bagian bawah dari superior turbinate. Kemudian kita membuka ethmoid posterior. Yang sebelah kanannya. Kita perlebar ke lateral. Jadi walaupun single nostril, view-nya lebar. Itu diajari oleh Profesor Richard Harvey. Dia ahli ENT dari Australia. Jadi dipotong, kita identifikasi superior turbinate, potong setengah bawahnya, cari osteum sphenoid ethmoid posterior, koneksi antara ethmoid posterior dengan sphenoid. Kamu dapat view yang lebar luar biasa ke lateral. Dengan view itu kamu bisa lihat optikokarotid recessnya dengan lebih jelas. Ya, itu kunci rahasianya. Tapi kalau tidak dikerjakan, satu sisi saja, Dok, ya? Dipotong ke lateral lagi. Itu coba mundur satu slide. Mundur lagi. Mundur lagi. Yang ini coba lihat. Itu ada yang gambar kiri, ada posisi superior turbinate. Di lateral dari superior turbinate itu ethmoid posterior. Itu yang harus dibongkar. Supaya view-nya benar-benar lebar. Tanpa harus mengganggu hidung satunya. Oke, itu rahasianya. Nah, kalian kalau operasi perhatikan itu rahasianya. Lanjut. Nah, ini juga saya nggak pernah pakai drill juga. Saya pakai, biasanya turunnya ada tipis. Cukup dipatahkan sedikit, dibuka, kemudian pakai Kerrison nomor 2 dibuka. Tapi yang footplate-nya rendah. Yang tipis ya, footplate-nya yang tipis. Karena pakai high speed drill begini, terutama di masa pandemi gini bahaya karena aerosol. Makanya untung kita nggak terlalu tergantung pada high speed drill. Oke, lanjut. Nah, hati-hati membuka ini, menggunting ini. Kayak karena nggak punya gunting kecil begitu, kita modifikasi pakai Ranger nomor 1. Ya, Kerrison nomor 1, kalau punya gunting begitu lebih bagus. Terus lanjut. Ya, ini kuret-kuretnya ya. Jangan keburu ngambil yang superior. Nanti arachnoidnya turun duluan. Biar dia belakangan. Lanjut. Ya, ini mirip-mirip. Lanjut. Ini saya biasanya nggak punya ini PDA split itu. Biasanya kalau perlu ya ditutup pakai FET. Atau kalau ada pakai Duragen. Ada teknik inlay onlay. Ini inlay, jadi dia masuk ke dalam. Ada yang onlay, ditaruh di luarnya. Jadi kalian baca nanti teknik rekonstruksi dasar selas itu ada beberapa macam. Terus lanjut. Kasih fibrin glue. Fibrin glue jangan ditembakkan masuk ke dalam, harus ada di luar. Itu mengelem. Jadi jangan tembakkan lem ke dalam sisterna, itu nggak boleh ya. Dia itu lem, dia taruh luar. Lanjut. Dibersihkan ya, pembersihan ini penting karena ada bone fragment, clot atau cari siapa tahu ada potongan watches yang terlepas karena watchesnya kadang nggak standar dari kapas itu kalian tarik bisa ketinggalan. Lanjut. Nah, sebelum apa bedanya sama punya kita? Itu dimobilisasi balik ya, anunya. Ada lagi perbedaan sama kita? Kita biasa memberikan gentamicin pas penutupan. Ya, itu saya belajar dari THT juga untuk mengurangi resiko infeksi. Dan satu lagi sebenarnya menciptakan suasana lembab. Mukosa itu akan regenerasi lebih bagus kalau suasananya basah. Jadi intinya menciptakan kelembapan di situ, ada sedikit antibiotik topikalnya. Terus post op-nya jangan lupa dia rajin-rajin tiap 2 jam minimal semprot-semprot pakai WZ. Biarkan klot-klotnya itu keluar. Kalau dia jadi kerak di dalam, itu jadi sinekia nanti. Jadi biarkan dia itu terbilas, klot-klotnya itu terbilas, itu akan mencegah penempelan. Oh ya, yang kedua tujuan salep tadi supaya mukosa itu tidak saling menempel dengan septum. Kalau nempel dia jadi sinekia.
Oke, lanjut. Sudah, oke. Ada pertanyaan, Dokter Zaini mungkin tinggal 5 menit waktu kita memberikan pertanyaan atau komen atau masukan. Dokter Zaini ada tadi ya? Ada Udah dok. keluar? Yang Oh, ada masih dok. ada. Silakan, silakan. Nah, kalau saya sih cuma kalau endoskopik, tolong teman-teman sebelum mulai alat sudah ditebar ya dan sudah dicek. Karena kalau sudah masuk ternyata alatnya ada yang kurang, endoskopiknya Ya, betul. disetting dulu semuanya jalan apa enggak, jangan sampai pasien udah dibius. Mendingan alatnya tebar dulu, dicek terus tutup kembali, dipakai steril. Itu aja sih. Itu dari Proprometri selalu mengatakan seperti itu. Selalu alatnya disiapkan dulu, dicek dulu benar apa enggak. Karena kita modal operasinya kan kecil ya dok ya. Kalau ada problem nanti repot. Terus yang Roger itu dok, bukan tulang dasar sela itu, ada kemarin saya pakai alat yang kayak bulat gitu dok, kayak pancer gitu. Itu apa namanya, hamburger punch? Namanya apa gitu? Iya, itu lebih enak, cerek, lebih cepat. Lebih cepat Ya, dan lebih itu aman. enak, gitu. Tapi dia tebel bawahnya. Ya, sedikit tebal. Kalau masih di awal-awal enak itu, waktu buka osteum itu enak itu. Cuma dia rapuh kalau tulang terlalu tebel kadang nggak bisa. Nggak bisa kuat ya dok, iya. Nggak terlalu kuat, tapi dia bundar bagus untuk memperlebar. Biasanya itu memperlebar osteum sinus itu kalau THT. Kan dia drainase. Itu enak bulat, dipelebarin mukosa-mukosanya dipakai itu. Betul. Nah, ada juga kita pakai itu debrider untuk motong mukosanya. Dia kayak micro debrider. Ya, dokter saya ini selain pakar untuk hidung juga pakar untuk lumbal ya. Ya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari senior yang lain selain dokter Zaini, ada dokter, nggak ada ya yang lain ya. Oke, sudah hampir jam 7:30, tadi kita mulai jam 6:30 tadi, lebih dikit. Karena saya rasa cukup, terima kasih. Tolong video.